Wow, Ya. wow, berarti Juni ini semua muncul ya? Ya. Halo Bobotoh, salam dunia. Kala malam jatuh, kabar sepak bola tidak pernah tidur. Kala harapan ditinggal oleh pemain yang sudah membawa juara, kita menunggu, menanti, bukan hanya nama besar yang dicari, tapi mereka yang mau berdarah-darah demi lambang di dada kiri. Persib Bandung kini berdiri di ujung musim, menatap masa depan dengan bayangan penuh teka-teki. Ada yang pergi, seperti David Da Silva, Tyrone Del Pino, Edo Febriansyah, Nick Wipers, Ciro Alves, hingga viral-viral penting yang runtuh satu persatu. Namun dari reruntuhan itu, 3 nama muncul dalam bisik-bisik, bukan teriakan, bukan headline, tapi potensi bahaya besar buat musuh-musuh. Bergwinho, Putros, hingga Dewangga. 3 nama yang tampak biasa, tapi diam-diam bisa rusak peta Liga 1. Tapi sebelum nyelam lebih dalam, gua mau bilang video ini bukan sekedar daftar pemain. Ini adalah cerita tentang transisi, tentang pemain-pemain yang datang bukan bawa janji tapi kerja keras. Jadi kalian tinggal siapin pikiran yang tenang, karena yang bakal lo dengar sekarang bisa jadi awal dari babak baru Persib Bandung untuk menjelajahi musim depan di Liga 1 maupun di kancah Asia. Mari kita kupas tuntas di video ini. Jadi sebetulnya penting seperti yang di awal, dari awal kita membangun dengan 3-5-10. Oke. Nah, roket ini lintas ke semua aspek di dalam dari mulai sporting, komersial, operasional, semua kita bahas. Masuk sporting. Nah, salah satu aspek yang kita sedang lihat untuk masuk ke roket sporting itu adalah regenerasi, berarti pemain-pemain muda, tapi ketika kita ngomong regenerasi itu kita nggak yang Tyrone Del Pino adalah sang maestro, nama yang dulu yang sering diulek-ulukan awal musim lalu, didatangkan untuk memberi warna di sektor gelandang serang, membawa gaya Eropa yang disiplin dan tenang. Tapi apa daya, hatinya belum sempurna hingga Tyrone Del Pino meninggalkan Persib Bandung. Kini muncul nama Bergwinho, pemain yang musim lalu mewarnai Borneo FC dengan gaya bermain khas Brazil, licin, unpredictable, dan penuh kejutan. Bergwinho bukan sekedar superstar di awal musim, tapi setiap dia dikasih bola, dia bakal bikin bahaya. Dribblenya tajam, cut inside-nya menyakitkan, dan finishingnya yang gak asal-asalan. Dan kalau benar dia bakal datang ke Persib Bandung, artinya gelandang serang Persib Bandung bakal kembali hidup. Dia akan ambil alih peran Tyrone Del Pino ataupun Coach Jan, tapi dengan gaya lebih liar dan agresif. Ribamar di tengah, terus dari kiri ada Bergwinho yang narik 2 pemain belakang. Ruang bakal terbuka, pemain bisa balik lagi ke gaya cepat, direct, dan mematikan kayak di era 2014, zaman Jajang Nurzaman. Dia tidak pernah viral dari media sosial, tapi begitu main, lawan bisa menyesal. Itulah Bergwinho. Ketika kita menyebut Nick Wipers di Bandung ibarat menyebut Menara Eiffel di Paris, menjulang gagah dan jadi landmark. Tapi waktu gak bisa dilawan, Wipers pamit dan lubang besar langsung tercipta di lini belakang. Siapa yang berani menggantikan dia? Ya, Putros, Jordi Putros. Nama ini gak sering diangkat media nasional, tapi bagi pengamat taktik, dia permata tersembunyi. Bek kanan yang bisa menjadi opsi, CB juga. Fisiknya kuat, visionernya tinggi, dan yang paling penting, dia pemimpin waktu bermain di Thailand. Dia jarang main jelek dan bukan cuma bertahan, dia juga rajin membantu serangan. Dia sangat cerdas, gak asal body chart, dia pilih waktu dengan presisi. Putros bukan Kuipers secara gaya, tapi Putros adalah Fajal baru yang bisa menyambungin celah taktik Bojan Hodak dengan Mark Locke, Dedi, ataupun Adam Alis. Putros bisa menjadi trisula tengah yang efisien dan hemat kartu kuning. Persib tidak butuh pemain yang viral, Persib butuh pemain yang siap kerja, dan Putros itu sangat siap. Selain nama Bergwinho dan Putros, Edo adalah sayap kiri pekerja keras. Dia lari sampai kehabisan napas. Dia berduel. Dia mengirimkan umpan, tapi takdir berkata lain. Kontraknya tidak diperpanjang lagi, dan Persib Bandung kehilangan bek kiri andalannya. Namun muncul satu nama yang selama ini dibanggakan oleh Semarang. Yap, Dewangga. Bukan cuma bek kiri, dia juga bisa menjadi CB, bisa jadi gelandang bertahan,
Dia seperti Swiss Army knife, serba bisa, selalu berguna di berbagai posisi. Dan musim ini, Dewangga tampaknya siap mencari tantangan baru. Rumor penutupan kontraknya makin kuat, dan banyak mata yang ngelirik untuk merekrut dia. Tapi, dari semua klub itu, Persib Bandung adalah yang paling masuk akal. Bojan sangat suka pemain multifungsi. Dia sangat suka pemain yang disiplin dan cepat berpikir. Dewangga sangat mempunyai itu semua. Kalau dia datang ke Persib Bandung, sektor kiri bakal kembali hidup. Bukan cuma bertahan, tapi juga mengalirkan bola ke depan. Dia bukan pengganti Edo, dia adalah Persi upgrade-nya. Kita bakal bahas satu persatu, tapi jangan lupa bahwa mereka ini datang bukan sendiri-sendiri. Mereka datang sebagai satu kesatuan pemburuan, satu gerakan taktis diam-diam dari Persib. Gak banyak bicara, tapi mengganti pondasi sangat besar bagi tim. Tyron out, Bergwinho in, Kuipers out, Purtros in, Edo out, Dewangga in. Bukan pemain yang sangat sensasional, tapi mereka sistematik. Mereka adalah pemain yang masuk ke kerangka pelatih, dan itu yang bikin mereka berbahaya. Tim-tim lain sangat sibuk mencari nama besar, tapi Persib Bandung lagi menyusun ulang puzzle permainan. Diam-diam mengumpulkan pion yang kuat, dan begitu musim dimulai, peta Liga 1 bisa berubah drastis. Lawan yang dulu menang bisa kalah, yang dulu dominan bisa sangat terpuruk. Itulah gaya Persib Bandung untuk musim depan. Terkadang, yang bikin lawan takut bukanlah mereka yang paling sering disebut, tapi mereka yang tidak pernah diperhitungkan. Bergwinho datang bukan buat selebrasi, tapi untuk mengguncang. Purtros hadir bukan untuk gaya, tapi untuk mengokohkan lini tengah. Dewangga melangkah bukan demi nama, tapi demi masa depan permainan. Ketiganya tampak biasa, tapi itulah yang berbahaya. Dan sekarang, Bobotoh Salam Dunya, gua mau nanya, kalian sudah siap belum kalau Persib Bandung musim depan gak cuma tampil beda, tapi jadi tim paling yang terduga di Liga 1? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe, karena kita akan terus mengulik, membedah, dan menelusuri cerita-cerita yang sangat panas di dunia sepak bola. Bukan hanya soal pemain, tapi soal strategi, soal semangat, soal kebanggaan yang kita bela. Bro, bukan cuma soal menang, tapi soal perjalanan dan perjuangan. Sampurasun, hatur nuhun Bobotoh Salam Dunya sudah menonton video ini. Persib ini juara dengan dua format yang berbeda, tapi dengan pelatih yang sama. Best. Artinya ini pelatih yang memang pintar memaksimalkan sumber daya pemain yang dia punya. Mungkin kalau pelatih lain, mungkin ya, melihat begitu banyak pemain yang cedera sampai pernah 8, mungkin akan teriak-teriak ke manajemen. Wow, berarti Juni ini semua muncul ya? Ya, karena belajar dari musim lalu, kita telat ngomongin pemain, telat kedatangan pemain sampai ada pemain yang nggak bisa main di awal musim segala macam. Musim ini kita belajar semua pemain harus lengkap sebelum semuanya kumpul Sebelum first main di sebelum first training. kualifikasi.